Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir pada subtema yang pertama. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membaca tadarus bersama membaca surat Al-Infitor. Silahkan kalian ikuti pembacaan surat Al-Infitor ini sehingga nanti kalian bisa lebih mudah untuk menghafalkannya. Shadaqallahul adzim. Nah, kita sekarang saatnya mulai belajar pembelajaran ke-6. Ayo mengamati. Amati gambar ruangan di samping. Ruangan apakah itu? Apa kegunaannya? Nah, ini ruangan apa yuk kira-kira? Ya, betul. Ini nama ruangannya adalah gudang. Apa kegunaannya? Untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Apakah ruangan itu ada di rumahmu? Kira-kira di rumah kalian ada gudang tidak? Ya, sebutkan barang-barang apa yang ada di sana. Nah, seandainya di rumah kalian ada ruangan yang disebut gudang, kalian bisa melihatnya benda apa saja yang ada di di gudang rumah kalian. Dan bawahnya ayo dengarkan dan ikuti guru membaca teks berikut.
Bella dan keluarga akan merapikan rumah. Barang yang tidak terpakai dipindah ke gudang. Bella dan Kak Hadi merapikan mainan. Mainan-mainan itu sudah tidak dipakai. Mainan-mainan itu dimasukkan ke kardus. Ibu merapikan buku-buku dan koran bekas. Buku-buku dikemas ke dalam kardus. Ibu juga merapikan koran-koran bekas. Tugas ayah adalah menyimpan barang-barang di gudang. Barang-barang diatur dengan rapi. Suatu saat, bila diperlukan, barang-barang itu mudah untuk mengambilnya. Nah, setelah kalian ini tadi Kak Hadi dan Bella berserta ibu setelah mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian ayah yang memasukkan ke gudang. Nah, tapi walaupun di gudang tetap harus ditata dengan rapi. Jadi seandainya suatu saat barang itu diperlukan lagi, kita akan mudah mencarinya. Dan ayo bawahnya, ayo membaca. Bacalah teks petunjuk berikut. Menyimpan barang di gudang. Menyimpan barang di gudang tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada hal penting yang harus diperhatikan. Perhatikan petunjuk berikut. Nah, ini ada petunjuk cara menyimpan barang di gudang. Mari kita baca petunjuk cara menyimpan barang di gudang. 1. Barang yang berat atau besar diletakkan di pojok gudang. 2. Mainan diletakkan pada satu tempat. 3. Koran dan buku tidak diletakkan di lantai. 4. Barang yang masih digunakan diletakkan di dekat pintu. Nah, ini adalah 4 petunjuk menyimpan barang di gudang. Jadi nanti kalau kalian diminta membantu ayah dan bunda untuk merapikan gudang, kalian bisa melakukan sesuai petunjuk ini. Kemudian bawahnya, ayo mencari tahu. Tanyakan pada orang tuamu. Bertanyalah kepada orang tuamu. Tanyakanlah petunjuk untuk mencuci baju. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang di sini berarti ini ada perintah, kalian nanti diminta bertanya pada orang tuamu, boleh kepada ayah, boleh ada kepada ibu. Petunjuk cara mencuci baju. Bagaimanakah cara mencuci baju? Dari pertama sampai akhir, sampai baju itu dijemur. Nanti bisa kalian tanyakan pada bunda kalian atau ayah, sehingga nanti suatu saat kalian bisa melakukan atau mengerjakan, bisa mencuci baju sendiri. Dan halaman 32. Ayo bercerita. Pernahkah kamu bekerja sama dengan dan saling membantu dengan kakak atau adikmu di rumah? Apa yang saat itu kamu lakukan? Siapa yang membantu? Siapa yang dibantu? Nah, kalian apakah pernah bekerja sama dengan kakak atau adik? Silakan ditulis di sini, pernah apa tidak. Kalau pernah, kalian ingat-ingat siapa yang membantu dan siapa yang dibantu. Mungkin kalian pernah bekerja sama dengan kakak dalam mengerjakan tugas. Jadi mungkin kalian kurang jelas, kemudian kakak membantu menjelaskan. Jadi kakak yang membantu, adik yang dibantu, atau aku yang dibantu bisa juga. Kemudian ayo diskusikan, perhatikan gambar di samping. Ayah menerima banyak paket kiriman. Ayah mengangkat paket-paket itu ke dalam rumah. Hadi sedang membaca koran anak. Hadi tidak mau membantu ayah.
Bagaimana menurutmu sikap Hadi? Nah, ini ayah kerepotan membawa kardus-kardus paket sementara Hadi tetap asik membaca. Nah, sikap Hadi tentunya tidak baik, tidak boleh dicontoh. Oke, ini sikap Hadi tidak baik. Nah, seharusnya Hadi berhenti membaca dan membantu ayah membawa paket-paket itu masuk ke dalam rumah. Kemudian bawahnya, bagaimana sikapmu? Beri tanda cinta untuk perilaku kerjasama di dalam rumah. Nih, sekarang ada 5 pernyataan. Kita diminta untuk memberi tentang suatu perilaku yang menunjukkan kerjasama di dalam rumah. Mari kita kerjakan. Pernyataan yang pertama, membiarkan ayah membersihkan kamar mandi, berarti bukan perilaku kerjasama. Nomor 2, tidak mencoret-coret dinding rumah. Nah, ini tidak mencoret-coret dinding rumah, berarti ini adalah perilaku kerjasama untuk menjaga kebersihan dinding rumah. Nomor 3, membuang tisu di kolong meja, bukan perilaku kerjasama. 4, ikut membersihkan rumah dengan mengelap kaca jendela. Nah, ini contoh perilaku kerjasama di rumah. Kemudian maka kita centang ya. Nomor 5, merapikan meja dan kursi setelah makan. Ini juga contoh perilaku kerjasama di rumah. Ini jawaban halaman 32. Kemudian sebaliknya sebelahnya halaman 33. Nah, di sini nanti kita di halaman 33 dan 34 itu kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Yuk, tolong kalian perhatikan. Sekarang kita baca ya. Perhatikan contoh soal berikut. Ibu membeli 34 telur. Maaf dibesarkan sedikit. Nah, ibu membeli 34 telur. Ibu menggoreng 10 telur. Berapa banyak telur yang tersisa? Nah, ibu awalnya membeli telur, punya telur 34. Kemudian digoreng 10, berarti karena sudah digoreng berarti dikurangi. Nah, cara mengerjakannya coba perhatikan. Nah, cara mengerjakan soal cerita ini langsung pada bagian yang dikotai ini. Untuk yang diketahui ditanya tidak perlu diisi. Nah, kalian biar mudah memahaminya, cara mengerjakan dengan cara menulis kalimat matematika ini, menulis pengurangannya, kemudian menulis jadinya. Jadi kita ulangi ya. Ibu membeli 34 telur, maka kita tulis 34. Ibu menggoreng 10 telur, maka karena digoreng berarti ditulis tanda kurang, dikurangi 10. Jadi 34 dikurangi 10 sama dengan 24. Pertanyaannya kan berapa banyak telur yang tersisa? Berarti jadi telur yang tersisa ada 24. Nah, nanti kalau ada soal cerita, kalian mengerjakannya langsung dengan menulis kalimat matematika. Ini ya, kalimat matematika itu angkanya, pengurangannya, terus langsung ke jadi. Nah, sekarang ayo berlatih. Kerjakan soal cerita berikut. Nah, ini kita baca soal yang pertama. Pak Somad memelihara 28 ayam. Karena suatu penyakit 10 ayam mati. Berapa sisa ayam Pak Somad? Nah, untuk menjawabnya kalian di sebelahnya itu ada kolom. Nah, kalian kerjakan di kolom yang sudah ada. Tadi ada yang kalimat diketahui, ditanya, jawab, ini dihapus aja ya. Ini dihilangkan, maka cara mengerjakan langsung kalimat matematikanya dan jadinya. Nah, sekarang kita ulangi guys.
Bu Farida akan memberi contoh mengerjakan soal yang pertama. Diulangi baca ceritanya. Pak Somad memelihara 28 ayam. Maka kita tulis angka 28 ini ya. Kemudian karena suatu penyakit 10 ayam mati. Mati 10 berarti dikurang apa ditambah? Ya betul, karena mati 10 atau diambil 10 berarti dikurang 10. Jadi 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Ini namanya kalimat matematika. Nah, sudah ketemu 18. Terus berapa sisa ayam Pak Somad? Maka setelah ketemu 18 kalian harus menulis. Jadi sisa ayam Pak Somad adalah 18. Nah, seperti itu nggih cara mengerjakannya. Untuk kalimat jadi ini adalah seperti kalimat, seperti kalimat ini. Nah, berapa sisa ayam Pak Somad? Tapi setelah dihitung kata berapanya ini diganti jadi. Jadi sisa ayam Pak Somad ada 18. Nah, seperti itu nanti cara mengerjakannya. Sekarang Bu Farida akan memberi contoh satu soal lagi tapi dijawab secara lisan ya. Banyak nomor 2, banyak peserta lari 45, maka kita tulis 45. Kemudian peserta yang sampai ke garis finish 40. Nah, peserta yang sudah sampai ke garis finish 40. Kemudian dibaca dulu berapa peserta yang tidak sampai ke garis finish. Berarti 45 dikurangi 40. Nah, sama dengan 45 dikurangi 40 sama dengan 5. Nanti bawahnya jadi peserta yang tidak sampai ke garis finish akhir ada 5. Nah, seperti itu nggih cara mengerjakannya. Langsung kalimat matematika dan jadinya saja. Itu nggih. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 2, nomor 3 sampai halaman 34, nomor 4, 5, 6 sampai nomor 10 silahkan kalian kerjakan nggih, kalian kerjakan dan nanti hasil pekerjaan silahkan dikirim ke Google Classroom. Bu Farida ulangi, yang dikirim ke Google Classroom adalah hasil pekerjaan dari halaman 33. Ini halaman 33 yang ini ya, dan halaman 34. Jadi ada 10 soal, tapi yang satu kan sudah dikerjakan sama Bu Farida. Jadi kalian tinggal mengerjakan soal yang nomor 2 sampai nomor 10. Kemudian hasilnya silahkan kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran terakhir pada subtema pertama. Banyak kurangnya dalam Bu Farida menjelaskan, Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran kita akhiri dengan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tadarusnya. Dari Bu Farida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.